Mei yang telah berkenan menjadi narasumber pada podcast kita malam kali ini yang berjudul Emotional Boundaries Emang Penting. Nah, sebelumnya untuk mengenai tema ini, Kak Mei Rantika Maharani ini merupakan seorang psikolog asosiasi di komunitas Welas Asih ya, Kak? Betul, Kak. Nah, sebelumnya saya kenalin dulu bahwa komunitas Welas Asih merupakan layanan pendampingan kesehatan mental dan pengembangan diri bersama psikolog profesional dan berpengalaman. Welas Asih ini menyediakan layanan pendampingan kebutuhan serta pengembangan emosi, mindset, dan perilaku untuk kualitas hidup yang lebih baik. Layanan Welas Asih ini bisa berupa konseling online secara pribadi, bisa dengan cara chat, call, atau video call dengan psikolog profesional. Konseling ini bisa dengan pasangan, atau pacar, atau juga orang tua dan anak bisa dilakukan konseling bersama seperti itu. Ada juga konsultasi gratis nih, dan konsultasi online bersama konselor melalui chat. Jadi buat teman-teman nggak perlu ragu lagi nih untuk konsul bersama psikolog-psikolog di Welas Asih yang sudah berpengalaman. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa kunjungi di Instagram Welas Asih ID. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai komunitas Welas Asih itu sendiri. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan narasumber kita malam kali ini untuk podcast tema malam ini tentang emotional boundaries yang akan disampaikan oleh Kak Mei Rantika Maharani, SPI, MPSI, psikolog. Beliau adalah lulusan S1 dan S2 di Psikologi Universitas Gadjah Mada, ya kan Kak? Nah, pekerjaan aktivitas beliau kali ini yaitu sebagai psikolog di Welas Asih. Nah, sebelumnya untuk lebih lanjut, saya mau nanya nih, aktivitas lainnya apa nih Kak Mei selain sebagai psikolog di Welas Asih? Saat ini saya lagi jadi asisten prodi di Magister Profesi UGM dan menjadi salah satu anggota dari tim penyusunan modul konseling untuk konselor Puspaga se-Indonesia di bawah Kementerian PPA. Itu sih Kak saat ini aktivitasku. Wah, Masya Allah, luar biasa ya aktivitasnya jadi bagian di kampus lagi ya, balik lagi ke kampus. Iya, balik lagi ke kampus, Kak. Iya, nah kami ini fokusnya di bidang isu kecemasan, depresi, kemarahan, permasalahan remaja, serta terkait hubungan romantis. Wah, pas banget ya sama topik kita malam kali ini tentang emotional boundaries nih. Oke, silahkan nih sama kami tentang emotional boundaries emang penting. Sebenarnya emotional boundaries itu seperti apa sih Kak dan seberapa pentingnya gitu? Nah, oke Kak Zuhai. Jadi emotional boundaries itu abstrak banget ya Kak ya. Mungkin sebelum sampai ke definisi, aku akan mengibaratkan dulu nih. Jadi emotional boundaries itu seperti peta. Jadi kalau kita lihat di peta itu pasti ada garis antara misalnya di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Ada garisnya di situ yang membatasi dua wilayah itu. Tapi kalau kita lihat di kenyataannya di lapangan itu nggak ada garisnya kan Kak ya. Pasti nggak ada batasnya, mana batas garis antara Jawa Timur dan Jawa Tengah yang sebenarnya. Tapi masing-masing orang di wilayah itu udah tahu bahwa oh ini adalah wilayahku nih di Jawa Timur, oh ini adalah wilayahku Jawa Tengah. Orang-orang udah tahu batasnya itu seberapa. Nah itu sama juga dengan emotional boundaries. Nggak ada wujudnya, abstrak banget, nggak nyata, tapi emotional boundaries itu adalah cara kita untuk memberitahu orang lain bahwa seberapa jauh sih kalian tuh bisa masuk ke kehidupan kita, seberapa jauh orang-orang itu tuh bisa dekat dengan kita yang berhubungan dengan dukungan emosional, mencari bantuan atau saran-saran dari curhat, terus jadi lebih ke mengarah ke hubungan emosional itu tuh bisa seberapa jauh setiap orang itu tuh membatasi dirinya. Itu samar-samar banget atau bahkan tuh nggak bisa diidentifikasi. Nah, jadi sebenarnya emotional boundaries itu adalah batasan yang dibuat oleh masing-masing orang untuk melindungi dirinya sendiri dari rasa sakit hati, dari dimanfaatkan oleh orang lain, karena memang ketika orang nggak punya emotional boundaries itu tuh banyak banget dampaknya yang mungkin nanti akan kita obrolin lagi Kak. Tapi pada intinya emotional boundaries itu adalah
tentang menghargai dan menghormati perasaan kita sendiri, membangun batas emosi yang artinya kita mengenali seberapa banyak sih energi emosi yang mampu kita kelola, termasuk kita tuh tahu kapan kita harus membagi emosi yang kita punya dan kapan kita tuh harus membatasi itu. Kita tuh tahu kapan untuk membagi dan kapan untuk kita membatasinya. Itu Kak Zuhai. Wah, ternyata memang kompleks ya emotional boundaries Iya. itu. Jadi Betul. yang benar-benar tahu batasan itu adalah ya diri kita sendiri gitu ya. Iya. Bukan orang lain. Tapi kadang gini loh Kak, kita udah berpikir, aduh bahasan ini bakal men-trigger saya nih, atau batasan ini nggak cocok di saya nih, saya mending menjauh gitu. Nah, karena kita sudah membuat batasan tersendiri gitu ya, kadang orang lain juga ngapain sih ya, biasa aja gitu. Jadinya malah membuat orang lain berpikir negatif pada kita. Kalau kayak gitu seperti apa Kak? Bahkan kita sedang, kaku banget sih lo gitu. Udah santai aja, itu mah tergantung gimana pola pikir aja gitu kan. Tapi kan kalau bagi orang yang ternyata punya permasalahan tentang hal tersebut, itu kan menjadi batasan buat dia, buat menghargai diri dia gitu kan. Nah, kalau hal seperti itu dengan stigma yang seperti itu malah kita jadi dikira negatif oleh orang lain, itu seperti apa? Bagaimana Kak? Nah, jadi kita juga perlu berani untuk ngasih tahu ke orang itu bahwa kita nggak bisa untuk membahas itu. Kita harus terbuka dengan itu agar orang lain tuh juga menghargai kita. Tapi mungkin kayak yang tadi kata Kak Zuhai bilang, bisa aja kayak apaan sih, lebay banget sih gitu aja nggak mau bahas, apaan sih, masa gitu aja ke trigger. Nah, di sini adalah yang penting adalah ketika kita itu teguh dengan prinsip yang kita punya, kita teguh dan kita percaya diri dengan prinsip yang kita punya, maka orang lain tuh akan lebih menghargai kita. Tapi ketika kita tuh kayak istilahnya gampang banget ke bawah arus, padahal kita gampang ke-trigger dengan isu itu, dengan obrolan itu. Tapi orang lain bilang, apaan sih gitu aja kan hal sepele. Akhirnya kita keikutan mereka. Ya udah deh, aku iyain aja untuk ngobrol itu. Nah, itu orang mah lebih akan lebih tidak menghargai kita. Orang jadi lebih bisa untuk masuk ke kehidupan kita tanpa batas. Beda lagi kalau kita tuh udah memang teguh dengan prinsip kita, maka orang lain akan lebih menghargai kita. Jadi pada intinya memang emotional boundaries ini membutuhkan ketegasan dari setiap orang tentang batasan yang dia buat sendiri, gitu Kak Zuhai. Oh, seperti itu ya. Jadi emotional boundaries ini ya balik lagi ya, cuma kita sendiri yang mengenal. Lalu bedanya sama personal boundaries, apakah emotional boundaries itu masuk ke dalam personal boundaries atau berbeda Kak? Oke. Emotional boundaries itu memang masuk ke dalam personal boundaries. Jadi personal boundaries itu tuh juga ada beberapa macamnya, Kak. Ada emosional, ada juga fisikal. Jadi setiap orang punya batasan masing-masing yang salah satu bagian dari personal boundaries adalah emotional boundaries ini. Gitu. Terus juga selain itu tentang emotional boundaries ini, dua-duanya itu diciptakan sendiri. Dua-duanya, personal boundaries, emotional boundaries itu diciptakan oleh kita sendiri. Jadi kita juga yang harus mengenal seberapa kita itu tuh bisa menerima curhatan orang lain misalnya. Karena kan biasanya kalau emotional boundaries ini berkaitan dengan orang-orang yang curhat ke kita nih. Ada orang, contohnya nih ya Kak ya, ada kita punya teman yang cerita banyak banget ke kita karena dia udah percaya sama kita. Hampir tiap hari dia cerita keluh kesahnya ke kita, tapi lama-lama kita jadi ikut merasa tertekan kayak dia. Karena lama-lama kita tuh jadi bertanggung jawab atas permasalahan dia. Karena empati kita jadi tinggi, lama-lama kayak ngerasa, aduh, aku kasihan deh sama kamu, sini deh, aku bantu buat nyelesain masalahnya misalnya gitu. Nah, itu artinya batasan emosinya dia itu abstrak, itu abu-abu banget. Karena dia seolah-olah merasa bertanggung jawab atas permasalahan orang lain itu. Itu adalah salah satu contoh dari emotional boundaries. Dan orang punya batasan, orang bisa dikatakan punya batasan emosi yang jelas, itu ketika dia bisa sesekali menolak untuk mendengarkan. Karena pasti akan ada masanya, kita tuh juga punya masalah nih, kita juga lagi ngedrop kondisinya saat ini, tapi
ada teman kita yang biasa curhat tuh curhat lagi hari itu. Nah, disitulah kita harus menerapkan batasan yang sudah kita buat tuh di situ. Kita bisa sesekali menolak untuk mendengarkan dia, tapi memang dengan lembut, dengan pelan-pelan, dan ucapkan maaf juga, gitu Kak. Oke Kak, jadi memang apa ya, dengan kita tahu batasan kita, jadi kita juga bisa tahu, aduh maaf ya, saat ini lagi nggak bisa, ibaratnya biar kita nanti nggak jadi pasif hisap gitu ya. Soalnya saya juga pernah kayak gitu, seperti pasif hisap ketika tipenya people pleaser, apalagi orang-orang yang people pleaser gitu ya kan. People pleaser, iya betul People pleaser Kak. kan, kalau yang di ranah abu-abu, sukanya kan di ranah abu-abu karena kan. Terus akhirnya tambah lama ngerasa kayak pasir hisap, akhirnya jadi sekarang sadar, duh kayaknya nggak bisa nih kayak gini terus nih, akhirnya berani lah buat menolak seperti itu gitu kan. Nah, itu selain caranya untuk menolak, caranya gimana nih Kak? Kalau misalnya orang yang masih emosionalnya tuh di abu-abu tadi, emotional boundariesnya masih di abu-abu, biar semakin kuat gitu Kak. Oke, jadi sebenarnya emosional yang masih abu-abu ini, cara yang paling utama adalah dengan bilang tidak itu tadi Kak. Itu adalah langkah utama banget untuk kita membiasakan diri bilang tidak. Memang sih akan sulit awalnya untuk kita bilang enggak atau untuk menolak tuh awalnya pasti akan sulit banget. Apalagi kita misalnya terbiasa untuk menerima curhatan orang lain atau menerima keluh kesah orang lain. Itu awalnya akan sulit, tapi pelan-pelan dulu aja. Misalnya dengan bilang maaf dulu. Pertama, maaf aku contohin ya Kak ya, maaf aku saat ini kayaknya lagi nggak bisa dengerin kamu curhat deh, karena saat ini aku juga lagi ada masalah, atau kasih tahu alasannya apa. Terus setelah itu kita bisa kasih rekomendasi ke dia, mungkin kamu bisa cerita ke ini, atau mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain hari ya, gitu. Jadi biar dia merasa tidak benar-benar tertolak. Karena kita juga ngasih saran nih, kamu bisa cerita ke siapa, ke orang lain, atau bisa cerita ke aku tapi di hari lain. Gitu. Jadi biar mereka juga nggak merasa tertolak sih Kak gitu. Terus saat melakukan itu, saat kita menolak itu, balik lagi, kita harus percaya diri dan kita harus tegas dengan diri sendiri. Kalau kita nggak tegas, kayak tadi aku bilang Kak, pasti ketika orang itu memohon-mohon atau memelas ke kita, ujung-ujungnya ya udah deh, sini cerita. Nah, itu kita jadi terbawa lagi ke orang lain. Kita malah memprioritaskan diri kita ke orang lain. Padahal salah satu ciri dari emotional boundaries yang kuat ini, kita itu memprioritaskan kebutuhan diri kita di atas kebutuhan orang lain. Gitu, Kak. Terus, cara lainnya yang kedua adalah terima tawaran bantuan dari orang lain. Karena kalau dari yang aku baca kayak yang dari aku baca dan yang aku lihat di lapangan juga, salah satu ciri dari orang yang punya emotional boundaries yang abu-abu banget, itu dia ragu untuk menerima bantuan orang lain ketika dirinya tuh lagi drop. Jadi dia milih udah diem aja, aku kayak bisa kok ini hadepin sendiri. Tapi ketika ada orang lain yang nanya, kamu kenapa? Kok kayak kamu lagi murung? Dia milih enggak aku nggak apa-apa. Gitu. Padahal sebenarnya penting banget ketika kita tuh menerima bantuan orang lain. Nah, yang lebih penting adalah ketika kita menerima bantuan orang lain tuh ucapkan makasih, jangan bilang maaf. Karena kebanyakan orang-orang yang emotional boundaries-nya nggak kuat atau people pleaser ini, karena itu berkaitan banget, itu malah merasa bersalah ketika ngerepotin orang lain. Rasanya kayak, aduh aku ngerepotin orang lain nih, aku malah cerita, aku malah curhat, pasti dia terbebani sama ceritaku. Jadi ujung-ujungnya dia malah bilang, maaf ya aku malah cerita, maaf ya aku malah minta bantuan kamu. Nah itu. Terus juga cara yang lain adalah, selain kita menerima tawaran bantuan orang lain, kita juga belajarlah untuk meminta bantuan orang lain. Nggak hanya menunggu tawaran, tapi ketika kita membutuhkan bantuan orang lain karena kita udah nggak bisa handle sendiri, jangan ragu buat minta bantuan oleh orang yang kita percaya. Kita jangan jadikan diri kita itu tuh menjadi satu-satunya orang yang bisa diminta bantuan. Itu. Tapi kita juga punya hak, kita juga wajar kok kalau kita minta bantuan orang lain. Gitu Kak Zuhai. Terus ada cara lain nih Kak. Yaitu komunikasikan perasaan kita. Itu penting banget. Ketika kita bisa mengkomunikasikan perasaan kita ke orang lain, mereka juga akan menghargai kita. Mungkin
dia akan, mungkin ada orang yang, kok dia gitu banget sih sama aku, biasanya mau, tapi kok sekarang dia bilang nggak nyaman sama aku ya. Jadi komunikasikan ketidaknyamanan kita. Tapi itu juga hak kita untuk kita komunikasikan perasaan kita. Biar dia juga paham, biar dia juga tahu bahwa kita punya batasan. Ketika orang tahu kita punya batasan, ya orang tersebut nggak akan melebihi batasan yang udah kita buat. Karena mereka udah tahu bahwa itu adalah batasanku. Gitu. Dan yang terakhir itu sebenarnya adalah, yang penting adalah jangan lupa bahwa kita ini berharga, Kak Zuhai. Berharga itu dengan tidak terus-terusan melayani orang lain secara berlebihan, terus juga kita sadar bahwa kita tuh punya kebutuhan untuk diri kita sendiri. Jadi kita sadar untuk tidak memprioritaskan kebutuhan orang lain. Karena kita sadar kita punya kebutuhan diri sendiri yang juga harus kita prioritaskan. Itu Kak Zuhai, kalau dari aku, gimana sih cara untuk membangun emotional boundaries yang kuat itu? Ternyata untuk membangun boundaries yang kuat itu ya balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Dari jangan sungkan minta tolong ke orang lain, jangan sungkan untuk kita menerima bantuan orang lain, terus komunikasinya yang kuat. Tapi ternyata dua hal yang meminta tolong pada orang lain atau menerima pertolongan orang lain gitu, ternyata bisa membangun boundaries yang kuat. Apakah itu berkaitan juga bahwa orang tersebut nanti juga belajar mengelola emosinya sendiri gitu ya, Kak? Nanti jadi dia mengenal batasannya. Iya, betul banget Kak Zuhair. Itu yang dimaksud. Jadi orang lain juga akan lebih mengenal batasannya. Itu tidak hanya berdampak ke kita, tapi juga berdampak positif ke orang lain tersebut. Mereka tahu apa batasan mereka, mereka menyadari seberapa jauh mereka tuh bisa membantu kita. Jadi itu kayak saling menguntungkan sebenarnya, gitu. Jadi memang bisa membentuk suatu simbiosis ya, saling timbal balik. Jadi kayak misal saya juga kadang curhat ke yang A nih kalau curhat tentang ekonomi, itu curhat ke yang B nih kalau tentang yang hal lain. Apakah hal tersebut sudah menyatakan bahwa kita sudah tahu emotional boundaries kita, kalau misal kita sudah bisa menentukan pemetaan apa yang terjadi dalam diri kita pada orang lain, itu sudah menunjukkan? Iya, itu sudah menunjukkan, Kak. Tapi sebelum kita menunjukkan, kita memang harus membuat dulu batasan untuk diri kita. Jadi kita tahu nih batasannya apa, setelah itu barulah kita tunjukkan ke orang-orang bahwa aku hanya bisa sampai sini aja nih. Contohnya aku cuma bisa membantu kamu sampai sini aja nih, selebihnya aku nggak bisa, atau aku cuma bisa membantu kamu minggu depan, minggu sekarang nggak bisa. Contohnya seperti itu. Karena kita udah tahu nih batasan kita apa. Tuh. Jadi harus disadari dulu, harus dibangun dan disadari dulu batasan kita apa, barulah kita terapkan batasan itu, dan jadi orang-orang sekitar jadi lebih tahu. Gitu, Kak Zuhai. Berarti itu caranya juga dengan mengevaluasi diri sendiri ya, Kak? Kayak misalnya, kekurangan saya nih di sini nih, kalau misalnya ada bahasan ini, apa yang terjadi, emosinya, seperti itu. Iya. Apa perlu juga penilaian dari orang lain untuk bisa menganalisis emotional boundaries kita? Penilaian orang lain itu memang dibutuhkan, Kak Zuhai, tapi gimana pun balik lagi ke diri kita. Benar yang kata Kak Zuhai tadi bilang, bahwa akan ada evaluasi dari diri kita. Itu dibutuhkan banget untuk kita bisa membangun emotional boundaries yang jauh lebih kuat dan lebih nyata lagi. Jadi ketika kita bisa paham, merefleksikan apa sih yang udah terjadi di diri kita, kenapa ya kok aku rasanya nggak berenergi sekarang, capek banget, setelah dengerin dia curhat, setelah bantuin orang tuh kok kayaknya capek ya. Nah, itu jadikan evaluasi, kira-kira kenapa ya. Setelah dijadikan evaluasi, nanti kita akan tahu, oh ternyata isu ini atau hal ini tuh bikin aku capek banget ya, nggak seperti hal lainnya itu. Jadi ternyata ada evaluasi dari diri kita sendiri yang membantu kita bisa membangun emotional boundaries itu. Tapi juga penilaian dari orang lain juga dibutuhkan, meskipun sebenarnya kita sendiri yang tahu batasnya seberapa, kemampuan kita tuh seberapa, tuh tetap kita sendiri yang tahu. Oke. Lalu kalau misalnya dengan evaluasi itu, berarti apakah emotional boundaries ini bisa berubah-berubah, Kak? Misalnya awalnya saya misalnya dengan isu ini capek nih jadinya, tapi setelah sekian masa harus selalu misalnya ditahan sih gitu kan? Kan baiknya disadari, diterima, akhirnya dilawan bisa gitu kan?
Apakah bisa berubah seperti itu, misalnya emotional boundaries terhadap suatu hal-hal yang membatasi diri kita gitu. Oke, jadi aku pernah baca nih Kak, kebetulan banget aku pernah baca bahwa meskipun kita sudah menetapkan emotional boundaries kita, tapi kita harus fleksibel sama itu. Jangan sampai kita jadi idealis sama batasan yang udah kita buat, yang itu malah akan menghalangi kita untuk berkembang misalnya, atau menghalangi kita untuk bisa bersosialisasi. Jadi itu kita harus fleksibel. Misalnya ketika seperti tadi Kak Zuhai bilang, ketika kita tadi awalnya aku kayaknya mungkin biasa aja nih sama ini, tapi kok lama-lama ke-trigger ya, lama-lama capek ya. Cari tahu dulu apakah memang ini adalah ada kaitannya dengan permasalahanku di masa lalu, atau memang karena saat ini aku lagi capek aja karena habis beraktivitas, atau aku juga lagi ada masalah makanya aku sensi nih dengan hal ini. Jadi dicari tahu dulu, dan jadi kita harus fleksibel juga. Itu bisa memang batasan itu bisa diubah. Jadi jangan sampai idealis, atau misalnya ada teman yang lagi curhat, tadinya kita memang membatasi banget untuk nggak mau deh, aku sama sekali nggak mau membahas itu. Misalnya nih ada orang temannya curhat tentang orang tuanya mungkin bertengkar misalnya. Tadinya dia sama sekali nggak mau membahas itu karena dia ketakutan misalnya. Itu sebenarnya itu contoh dari aku sih Kak. Dulu aku nggak mau membahas perselingkuhan, bukan karena apa-apa, tapi aku nggak suka aja orang yang selingkuh dulu itu. Tapi setelah itu lama-lama ada temanku yang kelihatan sangat membutuhkan aku, karena dia sangat percaya ke aku bahwa aku orang yang bisa dipercaya tentang ceritanya dia ini tentang perselingkuhan. Terus ya udah akhirnya oke, aku akan menerima itu karena aku nggak mungkin membiarkan sahabatku ini sendirian saat ini. Gitu. Jadi kita harus fleksibel, karena ketika aku idealis dengan prinsipku itu, aku nggak mau bahas-bahas tentang selingkuh, sama sekali nggak mau. Artinya kita malah sudah membatasi hubungan sosial kita juga. Itu adalah dampaknya juga ketika kita terlalu kaku dengan batasan yang udah kita buat. Jadi intinya juga harus fleksibel dengan batasan tersebut, tapi kita juga harus bisa mengelola energi kita. Kalau misalnya dirasa udah kita emosinya campur aduk naik turun, kita bisa bilang ke dia, maaf ya kayaknya kita lanjut besok lagi, nggak apa-apa ya, aku sekarang butuh waktu dulu nih untuk mencerna misalnya. Aku butuh waktu dulu nih untuk dengan diriku sendiri misalnya, seperti itu. Jadi fleksibel lah dengan batasan itu, tapi kita juga tetap ingat pada prinsip kita atas batasan tersebut. Gitu Kak Zuhai. Oke Kak Mai, jadi tahu kita bisa fleksibel atau enggak ya balik lagi ya kondisi kita sendiri, kita bisa nangkep apa enggak nih, jangan sampai jadi bisa seperti tadi gitu ya. Betul. Berarti begitu pentingnya ya memiliki emotional boundaries ini. Selain itu dampak positifnya apa lagi nih Kak emotional boundaries ini? Dampak kenyataan seberapa pentingkah emotional boundaries ini? Kalau dari tadi kita diskusikan kan rasanya penting banget ya Kak ya. Dan memang sepenting itu karena dampak positif dari adanya emotional boundaries itu, yang pertama adalah kita jadi dapat membangun identitas kita. Karena dengan adanya emotional boundaries itu, kita bisa membedakan nih diri kita dengan orang lain, kita bisa membedakan perasaan kita dengan orang lain. Jadi jangan sampai ketika orang lain curhat ke kita, itu kayak campur aduk rasanya di kita. Memang kita berempati sama dia, tapi kita tahu batasannya. Jangan sampai kita merasa bertanggung jawab atas masalahnya dia, kita bertanggung jawab untuk harus menyelesaikan masalahnya dia. Tapi ketika kita bisa ada batasan itu, kita jadi tahu nih bedanya aku dengan dia apa. Dia merasa sedih, aku juga sedih, tapi paham bahwa aku tidak bertanggung jawab atas masalahmu. Gitu. Terus juga kita jadi lebih memahami siapa sih diri kita ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Ketika kita bisa memahami apa yang kita rasakan, Kak, kita jadi balik lagi ke tadi, kita jadi tahu kapan kita harus membagi energi kita untuk orang lain, kapan kita harus membatasinya. Terus selain itu juga kita dapat membantu kita mengetahui apa sih yang sebenarnya kita ingin lakukan dan tidak. Ketika kita mengenal diri kita sendiri, otomatis nanti kita akan tahu nih
tahu bahwa apa sih yang ingin aku lakukan dan apa yang tidak ingin aku lakukan. Dan kalau membantu orang, mau seberapa jauh sih aku membantu dia, mau seberapa jauh aku mendengarkan cerita dia, gitu. Terus dan yang pasti adalah kita jadi lebih bisa percaya dengan diri kita sendiri dan bisa lebih menerima diri kita sendiri. Karena kita punya batasan emosi yang jelas, batasan emosi yang kuat, yang itu akan mengarahkan kita pada penerimaan diri yang kuat. Itu sangat, ternyata setelah aku baca-baca juga ya Kak, ya, itu sangat berkaitan banget. Ketika kita punya emotional boundaries yang kuat, maka penerimaan terhadap diri kita sendiri itu juga akan kuat. Luar biasa banget berarti ya, pentingnya kita punya emotional boundaries. Bahkan kalau misalnya tadi jangan sampai mencampur adukan atau merasa bertanggung jawab terhadap permasalahan orang lain, itu juga salah satu manfaat dari emotional boundaries itu. Emotional boundaries, iya. Berarti kalau misalnya kita masih merasa campur aduk, merasa aduh gue harus nolongin banget, harus ini banget, berarti itu perlu dipertanyakan lagi nih emotional boundaries kita gitu ya Kak? Iya betul, tapi kalau misalnya dirasa kita masih bisa membantu permasalahannya, tapi kita harus tahu seberapa jauh ya aku bisa bantu dia. Tapi itu pun juga atas dasar ketika orang lain meminta bantuan kita. Tapi ketika orang lain nggak minta bantuan kita, ya udah, untuk apa kita sampai memikirkan untuk membantu dia gitu. Dan yang pasti Kak, emotional boundaries yang kuat itu juga dampak positif lainnya adalah kita tidak dimanfaatkan oleh orang lain, kita tidak mudah disakiti oleh orang lain. Gitu. Bener banget, jadi orang lain kayak sungkan gitu ya ke kita, dan kitanya juga yang ngerasa punya dunia sendiri, punya gak apa-apa lah sifat egois, yang penting banyak aman gitu ya, aku aman, nyaman gitu dengan diriku sendiri gitu ya Kak. Iya, sebenarnya emotional boundaries, personal boundaries itu tuh lebih ke selfish ya, kayak lebih ke egois, tapi itu adalah egois yang positif karena kita melindungi diri kita sendiri untuk agar tidak disakiti oleh orang lain. Seperti itu. Oke. Lalu kalau misalnya dampak negatifnya apa nih Kak? Kalau bagi orang yang belum memiliki atau belum menyadari tentang emotional boundaries-nya sendiri seperti itu. Selain dari yang abu-abu kan berarti dia masih kayak sadar nggak sadar ya. Nah kalau yang nggak tahu sama sekali itu bagaimana Kak? Yang nggak tahu sama sekali, terus jadinya abu-abu banget ya kayak pasti ya. Itu yang pasti dampak besar yang bisa dia alami adalah dia jadi mudah dimanfaatkan oleh orang lain, jadi mudah disakiti oleh orang lain karena dia seolah-olah mengizinkan diriku untuk orang masuk ke dalam hidupku, mengacak-ngacak emosiku, mengacak-ngacak kehidupanku. Jadi ya udah, aku membiarkan itu, dan itu akan ketika terus-terusan ya sama aja kita mengizinkan diri kita untuk disakiti oleh orang lain. Halo Kak Mei. Kak Mei? Halo. Halo Kak Mei. Mute, please. Halo Kak Mai. Halo Kak Zulhai, nggak apa-apa Kak. Lanjut lagi Kak tadi ya? Oke, lanjut lagi ya. Nggak apa-apa Kak, aku lanjut lagi ya Kak ya. Ya. Nah jadi tadi yang pertama adalah kayak ketika kita tidak punya emotional boundaries yang kuat, itu tuh sama aja artinya seperti kita mengizinkan diri kita untuk lebih mudah dimanfaatkan oleh orang lain atau dimanipulasi oleh orang lain, bahkan sampai segitunya. Terus hal lainnya adalah kita tuh jadi kurang mengenal diri kita sendiri karena kita nggak tegas sama diri kita sendiri. Kita kayak nggak ada batasan antara diri kita dengan orang lain, yang membuat kita jadi kehilangan identitas. Aduh, aku tuh sebenarnya siapa sih? Aku tuh lagi ngerasain apa sih? Aku lagi mikir apa ya sekarang? Jadi kayak dia bingung dengan itu. Terus juga lainnya adalah itu kan seperti people pleaser ya Kak Zuhaya. Nah, people pleaser ini sebenarnya dampaknya banyak banget. Jadi orang tuh seperti tadi aku bilang, orang justru akan menghargai kita ketika kita punya prinsip dan teguh dengan prinsip kita tersebut.
ketika kita nggak punya prinsip itu, otomatis orang lain itu tidak sulit untuk menghargai kita. Karena kita aja nggak menghargai diri kita sendiri, gimana orang lain akan menghargai diri kita. Dan yang dampak lainnya tuh sebenarnya banyak banget, Kak. Itu juga berkaitan dengan self esteem kita, berkaitan dengan penerimaan diri kita. Kita jadi sulit menerima diri kita apa adanya karena berkaitan dengan tadi itu, kita nggak tahu diri kita itu siapa. Dan memprioritaskan orang lain itu membuat kita nggak punya waktu dengan diri kita sendiri. Ketika kita ada masalah, tapi tetap prioritasin orang lain. Aku mikirin dia dulu deh. Masalah yang ini udah nanti aja. Terus juga kita jadi kayak lupa dengan diri kita sendiri. Padahal kita tuh butuh diri kita sendiri sebenarnya. Kita lagi butuh dengan diri kita sendiri, tapi kita tetap prioritaskan orang lain. Terus lainnya jadi sering menyalahkan diri sendiri juga, Kak. Itu juga sering menyalahkan diri sendiri karena terbiasa mengiyakan orang lain, tapi ketika tidak mengiyakan orang lain, jadi kayak aduh kok aku nggak ngiyain dia sih, jangan-jangan dia benci sama aku, jangan-jangan dia nggak suka sama aku. Karena salah satu ciri dari orang yang memiliki emotional boundaries yang abu-abu ini juga dia kayak sering dia ingin divalidasi oleh orang-orang bahwa aku tuh selalu ada loh buat kamu, bahwa aku itu ada loh di sini, aku ingin dianggap, ingin divalidasi gitu. Jadi karena adanya keinginan untuk diterima oleh lingkungannya, dia selalu mengiyakan akhirnya. Jadi dampaknya dia kayak hilang arah, dia nggak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Gitu Kak Zuhai. Oke Kak, berarti emotional boundaries ini emang perlu ada ya di setiap orang gitu, biar dia bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi orang lain juga bisa menghargai dirinya gitu ya. Diri, benar banget Kak Zuhai. Nah, terus berarti kaitan antara emotional boundaries dengan kesehatan mental itu apa nih, Kak? Nah, itu sangat berkaitan banget, Kak, karena dampak negatif dari emotional boundaries yang abu-abu ini tadi juga mengarah pada stres, rentan stres. Orang jadi mudah stres karena biasanya dia ada rasa bersalah ketika tidak memenuhi ekspektasi orang lain, atau dia jadi merasa nggak berguna karena menolak orang lain. Nah, itu nanti akan mengarahkan dirinya lama-lama jadi rentan stres. Dikit-dikit jadi kepikiran, overthinking, jadi mudah mikir negatif. Dan ketika kita stresnya berlarut, itu akan mengarahkan pada depresi. Dan memang benar ada kaitan antara emotional boundaries yang abu-abu itu dengan kesehatan mental, terutama depresi. Itu ternyata sangat berkaitan, Kak Zuhai, setelah aku baca juga. Jadi karena kita tidak punya batasan dengan diri kita, kita tidak punya batasan yang kuat antara perasaan kita dengan perasaan orang lain. Jadi perasaan orang lain itu masuk ke diri kita. Padahal biasanya orang-orang curhat ke kita kan yang negatif-negatif ya, Kak ya. Nah, itu jadi kita ngerasa, aduh kok aku nggak nyaman banget ya, kok aku jadi gelisah ya. Padahal itu sebenarnya masalahnya temennya, tapi dia jadi merasa bahwa ini juga masalahku nih, aku juga harus nyelesain ini, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Nah, itu mengarahkan dia pada depresi. Itu adalah kaitan antara emotional boundaries dengan kesehatan mental. Berarti emotional boundaries juga mengajarkan kita buat cuek gitu ya, kayak lebih tepatnya sih bersikap egois ya, bener. Iya bener, memang lebih egois ya. Itu tuh boundaries yang kita buat itu tuh memang mengarahkan kita untuk egois sebenarnya. Cuman makanya itu kita harus fleksibel karena jangan sampai itu mengganggu hubungan sosial kita. Oke, wah menarik banget. Berarti memang amat sangat penting sekali emotional boundaries ini, biar kita juga nggak diremehin sama orang, biar kita juga nggak capek dengan masalah orang, padahal kita juga punya masalah sendiri yang fokus gitu kan. Iya bener, Kak. Saya awal-awal juga seperti itu. Akhirnya semakin kesini ya belajar tentang pengenalan pembatasan emosi-emosi yang ada di dalam diri gitu. Oke nih Kak, karena nggak terasa nih waktunya udah 30 menit. Oh iya, Punya closing statement nih dari Kak Mei sendiri mengenai emotional boundaries, seberapa penting sih gitu. Silakan closing statementnya Kak. Oke, maaf Kak tadi agak keputus gimana? Ya, karena udah 30 menit lebih nih, dan sekarang closing statement dari Kak Mei sendiri mengenai emotional branding emang penting gitu.
Oke. Kalau dari aku sendiri adalah tidak semua hal dalam dirimu itu perlu dilihat dan diakui oleh orang lain, karena orang lain itu bukan tolak ukurnya. Jadi karena orang yang emotional boundariesnya abu-abu ini biasanya ketakutan kehilangan orang lain, maka closing statement dari aku adalah don't be afraid to losing people. Be afraid of losing yourself by trying to please everyone. Wow, closing statement-nya mantap banget, bener Kak itu. Jangan takut kehilangan orang lain. Saya awalnya juga dari situ, karena takut kehilangan orang lain dengan pengalaman kehilangan yang berkali-kali, menghasilkan emotional boundaries yang abu-abu. Iya. Luar biasa. Oke, makasih Kak Mei atas closing statement-nya yang mengingatkan saya juga, mengingatkan saya juga gitu ya. Jadi emang emotional boundaries ini memang penting untuk bisa membatasi diri kita, sehingga kita bisa menghargai diri kita agar tidak selalu memberikan penilaian dari orang lain gitu ya, fokus terhadap diri kita bahwa kita punya dunia kita sendiri, bahwa kita itu berharga seperti itu. Iya, benar banget guys. Terima kasih Kak Mai atas kesempatannya berkenan menjadi narasumber kami di podcast kami gitu. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Ya, makasih juga Kak Zuhai dan dari Love Yourself sudah memberi kesempatan pada saya untuk sharing-sharing tentang ini, tentang hal-hal yang memang penting banget untuk diketahui oleh orang-orang di luar sana. Aku sangat berterima kasih. Semoga kita diberi kesempatan lagi untuk sharing-sharing. Oke, Kak Mei. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Zuhai sebagai narasumber. Terima kasih. See you. Terima kasih, Kak.